Oke, selamat bertemu. Salam sukses dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan topik belajar Visual Basic 2019. Pada video yang pertama dan kedua saya sudah bahas beberapa hal. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa percabangan dan perulangan. Jadi tinggal dua hal yang harus kita bahas. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas khusus percabangan. Untuk mempersingkat waktu, baik kita langsung saja membuka Visual Studio kita. Saya tidak membuka dari awal, tapi saya melanjutkan topik yang lalu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah pertama kali membuat menu. Ya, menu seperti ini dalam belajar Visual Basic 2019. Menunya adalah pertama biodata, yang kedua perhitungan atau kalkulator, yang ketiga percabangan, yang keempat perulangan. Yang pertama kita sudah simak pada video yang pertama juga. Kemudian yang kedua kita sudah buat beberapa waktu yang lalu. Tinggal percabangannya yang harus kita lanjutkan pada hari ini, pada kesempatan ini. Nah, untuk membuat pembelajaran yang bersifat atau yang dengan topik percabangan ini dalam Visual Basic, sebagaimana dalam Basic Interpreter, percabangan itu ada beberapa hal di dalamnya. Ada if then, ada if then else, ya. Jadi dalam percabangan itu ada if then dan ada if then else. Nah, untuk melanjutkan ini kita menambahkan saja bagaimana kita menambahkan form. Karena form kita ini form 1, form 2, form 3 kita sudah gunakan. Ya, berarti kita tambahkan form 4. Menambahkan form 4 itu biasanya kita pakai dalam menu bar ini ada proyek. Di proyek ini kita klik add form, Windows Form, kemudian nanti dipilih lagi di penampilannya seperti yang lalu, kemudian kita tinggal add. Jadi prosesnya tidak terlalu sulit. Nah, untuk ini saya sudah menambahkan form 4, tinggal kita masuk saja. Ya, masuk ke form 4. Saya sudah menulis label belajar Visual Basic 2019 dengan topik percabangan if then dan if then else. Nah, di if then else ini juga ada dua. If then else dua aksi, ya, dua aksi, dan if then else lebih dari dua aksi. Nah, format atau struktur yang kita gunakan adalah kita hanya mengisi nilai, lalu kita klik tombol, ya, tombol 3 tombol ini dan 4 tombol, 1 tombol keluar. Nah, untuk membuat atau menampilkan label ini juga kita sudah pelajari di waktu yang lalu. Kita tinggal klik label saja, lalu kita klik di sini, lalu kita ganti namanya. Demikian juga untuk keterangan. Demikian juga untuk yang ini. Jadi label 1, label 2, label 3, label 4 pasti. Jadi kalau ini label 4, kita klik di sini, pasti di sini akan keluar label 4 pada propertinya. Jadi kita langsung tahu ini label 3, ya, label 3. Kemudian selain label ini adalah petunjuk. Ya, jadi di petunjuk ini isi nilai. Nanti setelah kita eksekusi, kita harus isi nilainya berapa. Lalu keterangan ini kita tidak perlu isi. Tinggal kita klik di tombolnya apa hasilnya dan seterusnya. Kemudian selain label ada juga kalau saya klik di sini akan tampil namanya di sini, text box. Ya, jadi ada text box, ada 1, kemudian ini 2, ya. Text box 2.
Jadi ada label, ya, label ini ada 4, kemudian text boxnya ada 2, kemudian ada buttonnya atau tombolnya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menampilkan ini kita menggunakan button atau tombol, di mana tombol yang pertama ini kalau kita klik double berarti kita menulis rumus seperti yang lalu juga saya sudah jelaskan. Kita klik double pada tombol 1 ini, kita akan masuk pada rumusnya. Rumusnya ini sudah ditulis, ya. Rumusnya ini sudah ditulis, tapi boleh saya jelaskan. If text box 1.text lebih besar atau sama dengan 70, then text box 2.text sama dengan lulus. Hanya itu. Jadi kalau di atas 70 dia akan tampil, kalau di bawah 70 dia tidak tampil apa-apa karena hanya perintahnya ada hanya if then. Ya, nanti pada yang kedua baru kita lihat ada if then else dan and if. Ya. Nah, kita kembali ke form 5, ya. Kita kembali ke sini. Itu kita klik tadinya for. Sekarang kita coba klik double pada while ini. While ini rumusnya adalah ini. Jadi ya rumusnya ini. Jadi di sini ada tulisan yang ini juga boleh, ya. Dim ini dimensi, A ini variabel sama dengan integer. Jadi dimensi A dibuatkan di sini deklarasi atau semacam pengumuman sepertinya, seperti itu. Pengumuman dari kita kepada komputer bahwa dimensi dari A ini adalah variabel A ini adalah seperti integer. Jadi bilangan integer, ya. Nanti ada bilangan integer, ada bilangan real dan sebagainya. Kemudian perintah yang kedua atau rumus yang kedua, listbox 1.items.clear, buka dan tutup kurung. Kemudian for variabel A, untuk variabel A sama dengan 1 sampai 10, ya, listbox 1.item.add, ya, for ke, ini bahasa kita, ditambahkan, digabung, kemudian n a, ya, untuk ini. Nah, ini formatnya seperti ini. Kemudian ditutup dengan next. Jadi kalau ada for, berarti ada next. Itu perulangan yang pertama. Kemudian kita kembali lagi ke 5 desainnya. Kita klik double di sini untuk mengaktifkan ini. Kita menulis rumusnya, kita klik double. Ya, tapi karena rumusnya sudah ada, dia hanya tinggal membawa kita ke sini. Ya, membawa kita ke sini menunjukkan bahwa sama, ada pengumuman lagi mendeklarasikan variabel C, ya. Adalah, ya, C ini adalah variabel, dimensinya dimensi variabel sebagai integer atau as integer. Kemudian listbox 1, item, clear, dan seterusnya. Kemudian kalau C sama dengan 0, listbox 1 add do loop until, ditutup dengan, ingat tanda kutip ini tidak boleh tidak ada, kemudian kurungnya juga tidak boleh tidak ada. Ini strukturnya seperti itu. Kemudian yang berikut, perintah yang berikut, do variabel C lebih sama dengan 1, ya. Plus sama dengan 1, maksudnya ditambahkan sama dengan 1. Kemudian listbox-nya seperti ini, while K, tulisnya juga seperti itu. Kemudian loop until C atau variabel C sama dengan 10. Jadi perintahnya hanya seperti ini, ya. Ya, ini untuk button 3 tadi. Jadi kebetulan ini sudah ada rumus yang sudah paten format dari mereka, dari aplikasi. Jadi ini rumus untuk tombol loop until. Kemudian yang terakhir,
ada loop while, ya, loop while, ya, di dalam perulangan ini loop while. Sorry, tadi ini kita jelaskan loop while, ya. Kemudian ada do loop while. Kita klik double di sini. Dia akan tampilkan di sini sama. Kita tulis lagi dimensinya, kemudian list box-nya D sama dengan 0, list box-nya sama dengan loop do loop while dan seterusnya, kemudian do D tambah sama dengan 1, list box one.item.add while ke berapa, nanti akan tampil sesuai dengan urutannya sampai dengan loop while D sama lebih kecil dari 10. Jadi rumusnya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi untuk menjelaskan yang kelima ini. Ini kita langsung ke belajar perulangan, ya, bukan percabangan. Perulangan ini. Jadi keluar sama juga, dia hanya menulis rumusnya ya, close ini. Jadi keluar tuh hanya ini. Sorry, baterainya sudah ini, jadi saya cas dulu supaya jangan terganggu pekerjaan kita. Jadi untuk menutupnya atau tombol keluarnya hanya menulis close, buka tutup kurung. Nah, itu untuk keluarnya. Kemudian untuk ada list box-nya akan tampil di sini. Jadi tadi kita sudah bilang di list box itu, ya, list box 1 item clear ini dan seterusnya semuanya list box. Itu artinya ini list box ini. Jadi yang lalu kita belum membuat list box ini, kita ambil dari tool juga. Ini ada list box di sini, ya. List box kita klik di sini, lalu kita klik di lembar kerja atau di form, ya, seperti itu. Jadi kita lihat, ya, karena saya sudah terlanjur klik, ya. Nah, jadi ini format yang ada atau struktur yang ada di dalam form 5 perulangan tadi, ya. Walaupun tadi maksud saya mau menjelaskan percabangan, tapi saya sudah masuk di perulangan, ya, jadi form 5. Kalau form 4 itu ada di percabangan. Jadi perulangan itu ada for, while, do, loop until, dan do loop while. Inilah perulangan atau for. Jadi for while, kemudian do until, dan do while. Nah, setelah itu kita coba run. Bagaimana hasilnya? Apakah betul ini atau tidak, ya? Kita run atau eksekusi, kita klik di sini, ya. Ya, sudah ada fitur di sini. Kita klik run. Kita lihat apa hasil nanti yang akan ditampilkan, walaupun agak sedikit lama, makanya videonya kita agak panjang sedikit. Kita menunggu sampai dia selesai. Jadi dia di outputnya dia kasih tampilkan semua dulu, baru dia tampil ke hasil atau output form atau output lembaran outputnya. Kita menunggu beberapa saat, ya. Jadi setelah kita membuat ini, yang penting bagaimana membuatnya, ya, bagaimana label ini kita tampilkan di sini, memperbesar fontnya, kemudian menulis font, merubah label dan sebagainya. Itu saya kira sudah dari video pertama juga sudah ada. Ini sudah hampir keluar outputnya, masih sesaat lagi, ya. Ya, dia akan tampil, ya, ini dia
outputnya. Nah, kita coba ulang kalkulator biodatanya. Biodata ini kita hanya menampilkan saja, jadi sudah diisi secara otomatis. Begitupun nama teman ini dengan tanggal lahirnya saja yang kita ubah nanti kalau kita ubah, tapi tidak perlu saya kira. Kita langsung tampil aja. Nah, ini kebetulan data diri saya, nama, kemudian ada alamat email saya, kemudian ada channel YouTube saya seperti ini, kemudian teman ini saya ambil namanya, maaf, ini saya tampilkan di sini. Kemudian tanggal lahirnya saya belum rubah, tidak perlu saya rubah. Jadi itu untuk biodata hanya seperti itu. Lalu kita keluar, kita kembali lagi ke menu utama. Di menu utama ini kita tulis di form 1, kita klik kalkulator, ya, perhitungan. Nah, kita masukkan nilai di kalkulator ini, nilai berapa saja terserah kita. Tapi jangan terlalu besar supaya kita bisa hafal. Kemudian nilai yang keduanya misalkan 3, saya taruh di sini. Jadi nilai pertama. Dua ini saja yang kita masukkan. Lalu hasilnya nanti kita lihat di sini sesuai dengan tombol yang ada. Jadi tombol yang ada ini ada sekian. Ada plus, minus, kali, bagi, luas segitiga, luas 4 persegi. Lalu keluar. Nah, kalau saya tekan ini ada kesalahan sedikit di plusnya. Jadi dia tidak tampilkan hasil. Harusnya 6 tambah 3 itu hanya 9. Tapi ini 63. Ya, 63. Tidak perlu kita hiraukan itu karena rumusnya sudah betul. Hanya penampilan aplikasinya yang salah. Kemudian kalau minus, 6 kurang 3 sama dengan 3. Kalau kali, 6 kali 3 sama dengan 18. Kalau bagi, 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya. Kalau luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi berarti setengah kali 6, 3 kali 3 berarti 9. Ya, 9 hasilnya. Kemudian untuk luas 4 persegi, 6 kali 3. Kita klik, 6 kali 3 adalah 18. Nah, itulah hasilnya. Jadi perhitungan ini sudah bagus. Hanya ada kesalahan di sini yang saya belum sempat periksa. Lalu setelah itu, kita keluar. Kita klik keluar kembali ke menu utama. Lalu percabangan kita belum buat. Tapi tadi kita buat perulangan. Ya, kita buat perulangan, kita coba. Nah, ini perulangan. Ya, tombol ini ada 5, yaitu for, while, do, loop, until, atau perulangan while, perulangan until, dan keluar. Nah, kalau for, kita tinggal klik di sini. Ya, for ke-1, for ke-2, for ke-3, dan sebagainya yang tadi kita sudah tulis rumusnya. Kemudian while, nah ini tampil hasilnya. Kemudian do, loop until, ini. Ya, do, loop until, ya. Ya, kemudian do, loop while, ini hasilnya, ya. Oh, ini masih ada kesalahan ini saya kira, ya. Karena ini juga while, ini juga while. Harusnya ini do, loop while, do, loop until. Lalu kita keluar, nanti kita periksa. Nah, inilah video kita yang kesekian ini. Jadi kita bahas masalah perulangan. Ya. Nah, kita keluar dari sini, kita kembali ke lembar kerja, kita keluar saja. Kita kembali ke lembar kerja. Ya, ini dia lembar kerjanya. Jadi sudah betul, hanya masih ada di sini. Ini harusnya until rumusnya, nanti kita coba lihat sebelum kita akhiri videonya, karena nanti videonya jadi panjang sekali. Ya. Jadi kita coba klik di sini. Klik double. Sorry, dia belum selesai, belum pulih seperti biasa. Ya. Dia belum kembali ke awal. Saya coba klik double, belum juga. Nah, ini. Dia bawa kita kemana? Do, loop, while. Ya.
to loop until. Ya, ada tertukar. Ya, jadi kalau di sini ini ada untuk for-nya hanya ini, ya. Untuk for next-nya, jadi kalau ada for berarti ada next. Dalam struktur perintah perulangannya basic seperti itu. Kemudian ada while, ya. Ada while, maka ada end while, ya. Kemudian ada do, loop until. Ya, ini harusnya kita ganti dengan until. Ini ada while ini, ya. Saya ganti ini karena ini until, maka ini juga until, harusnya begitu. Jadi ini ada kesalahan, makanya tadi ada ini until, ya. Ya, hanya itu di sini. Kemudian while-nya, karena ini while, ini juga while ke, sudah betul. Kemudian loop while, ya. Maka ini juga loop while ke, ya. Ya, ini while, kemudian ya, biarkan. Kita coba lihat lagi. Jadi tadi until saya sudah ganti, ini while tetap. Ya, ini while-nya tetap. Lalu kita coba eksekusi ulang. Kita lihat hasilnya. Ini cukup lama ini hasilnya karena ada perubahan tadi. Ya, tapi mudah-mudahan tidak lama karena komputernya sudah betul-betul sudah penuh. Semua aplikasi pemrograman saya masukkan di dalam sehingga jadi berat. Jadi kapasitasnya jadi mengisi memorinya cukup besar sehingga dia agak lama memang. Ya, dengan komputer yang biasa tapi semua program aplikasi mulai dari Fortran, Pascal, Turbo Basic, kemudian QBasic, Visual Basic, semuanya sudah masuk di sini. Jadi cukup berat sehingga dia agak lama menampilkan. Ya, ini hasilnya. Kita coba lihat. Ya. Ya, tampil. Kita keluar lagi. Kemudian perulangan tadi. Ini langsung perulangannya. For-nya berapa? Ini jadi for karena for, maka for K. Kemudian itu tergantung penulisan ini tadi. Jadi for berapa? Itu tergantung penulisan program. Kemudian while, ya ini juga while, ya. Ya, kemudian ada do, loop until, ya. Do loop until 1 dan seterusnya. Kemudian loop while, ya. Ini sudah betul, kemudian keluar. Berarti sudah betul program ini. Kemudian kita keluar, nanti kesempatan berikutnya kita buat percabangan. Kita keluar saja. Dan karena sudah betul, kita simpan file kita. Kita simpan filenya, dia masih keluar, belum sempurna ini. Ya. Kita masuk ke desain 4, ya, desain 3 misalnya. Bisa saja kita masuk ke desain 1, tapi belum aktif. Belum pulih betul, dia masih mengembalikan ke kondisi awal. Ya. Ya, kita kembali ke sini, form 1 desain. Kita ambil form 1-nya, lalu kita simpan karena tadi sudah benar, ya. Sudah betul. Ya, kita simpan. Ya, bisa kita klik di sini, simpan all atau save all, atau bisa juga di file save all ini. Kenapa save all? Karena ada form 1, form 2, form 3 dan seterusnya. Jadi disimpan dengan save all. Demikianlah kiranya mudah-mudahan program ini atau apa yang kita buat kali ini dapat berguna buat semua, dan kalau ada kesulitan bisa langsung bertanya kepada saya lewat WA atau lewat Facebook atau lewat video ini nanti kalau saya sudah upload ke YouTube. Saya kira demikian, selamat belajar, semoga